Dengan dihapusnya nama-nama DPO ini, kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan kalau seperti ini berarti ini adalah cerita fiktif dan sangat menyedihkan karena Peggy Setiawan akan dihukum benaran. Begitupun 8 terpidana lainnya. Ini motivasinya kalau saya baca di dalam putusan adalah si Andi tadi. Si Andi sakit hati para geng motor ekstasi. Andinya nggak ada. Andinya nggak ada. Andinya kata kepolisian adalah fiktif. Berarti semuanya adalah fiktif. Ya. Cerita fiktif ini. Teman dari Eki dan Vina yang bernama Melmel. Katanya dia adalah saksi kunci yang melihat langsung peristiwa ini. Dan sebelum kejadian, dialah yang keluar bersama Eki, Vina, dan juga Linda. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya Melmel ini tidak merekam aksi kejadian itu? Menurut Bapak Susno, saksi seperti AF ini seharusnya diproses saja dan dimasukkan ke dalam sel. Iya. 8 tahun berlalu kasus Vina, namun belum juga tuntas sampai saat ini. Malah semakin rumit. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di peristiwa ini. Mulai dari rekaman CCTV dan juga sperma yang katanya ditemukan di alat kelamin Vina. Namun sampai saat ini tidak diketahui publik hasilnya seperti apa. Jika memang kedua bukti ini ada, seharusnya inilah yang paling bisa membuat kasus ini terang benderang. Selain itu, di saat proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari, keluarga Vina sempat didatangi 2 orang pria misterius yang meminta agar film Vina sebelum 7 hari ini tidak dilanjutkan atau dihentikan. Belum lagi 3 nama DPO yang sebelumnya sudah dirilis, namun 2 nama tiba-tiba hilang dengan alasan nama DPO itu hanyalah fiktif. Dari raibnya 2 nama DPO itu menjadi sebuah pertanyaan besar di masyarakat. Bukankah nama-nama DPO itu sudah ada di putusan pengadilan? Jadi kami melihat ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, beliau mengatakan di dalam putusan pengadilan tertulis bahwa terjadinya pembunuhan Vina dan Eki ini karena salah satu DPO yang bernama Andi itu sakit hati kepada geng motor ekstasi. Maka dari sinilah terjadi peristiwa ini. Sementara saat ini nama Andi dan juga Dani sudah dihapus oleh pihak kepolisian Polda Jabar dari daftar pencarian orang karena dianggap nama itu hanyalah fiktif atau orangnya tidak ada, alias nama asal-asalan. Dengan dihapusnya nama-nama DPO ini, kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan kalau seperti ini berarti ini adalah cerita fiktif dan sangat menyedihkan karena Peggy Setiawan akan dihukum benaran. Begitupun 8 terpidana lainnya. Ini motivasinya kalau saya baca di dalam putusan adalah si Andi tadi. Si Andi sakit hati para geng motor ekstasi. Andinya nggak ada. Andinya nggak ada. Andinya kata kepolisian adalah fiktif. Berarti semuanya adalah fiktif. Ya. Cerita fiktif ini. Cerita fiktif ini, tetapi orangnya dijatuhi hukuman benaran. Tidak, sama sekali Pak. Tidak, saya dalam hati Pak. Jadi, kalian jadi saksi kalau saya mati. Dengan ditangkapnya Peggy Setiawan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, banyak sekali masyarakat yang tidak mempercayai dan tidak yakin kalau Peggy sang buruh bangunan ini adalah pelaku sebenarnya. Sekitar 60-an pengacara kurang lebih siap membela Peggy dan juga beberapa teman dari Peggy siap bersaksi kalau Peggy Setiawan ini ada bersama mereka di Bandung saat peristiwa Vina dan Eki terjadi. Para pengacara maupun keluarga dan teman-teman Peggy masih terus berusaha mencari bukti yang sekiranya bisa membuktikan kalau Peggy ini adalah korban fitnah atau salah tangkap. Selain saksi AF, belakangan ini muncul nama baru bernama Melmel yang katanya ada di tempat kejadian saat peristiwa Vina dan Eki terjadi. Melmel mengatakan pada waktu itu tanggal 27 Agustus tahun 2016 sebelum kejadian, tepatnya di sore hari. Sore itu korban Eki menelpon Melmel dan menanyakan apakah ada acara nanti malam. Melmel menjawab bahwa tidak ada. Eki kemudian mengatakan nanti malam kita jalan yuk, soalnya saya ada masalah sama Egi. Melmel yang mendengar itu biasa saja karena dia menganggap kalau itu hanyalah masalah biasa dan di luar dugaan Melmel kalau ternyata bisa sampai terjadi pembunuhan seperti ini.
Tanpa terasa waktu berlalu, malam hari pun tiba. Saat itu kira-kira jam 8 malam, Mel kemudian kembali menghubungi almarhum Eki bahwa bagaimana, jadi nggak jalan malam ini. Eki kemudian menjawab, jadi, tapi saya jemput Vina dulu. Mel bilang oke, namun sambil bercanda, kalau jemput Vina ajak dong si Linda, masa abang sendiri kalau kamu jalannya sama Vina. Akhirnya mereka bertemu dan kemudian jalan. Setelah mereka jalan, Mel sempat izin mampir ke warung dulu untuk beli minum. Di saat Mel mampir ke warung, Vina tiba-tiba minta untuk boncengan sama Mel. Dalam keadaan gelisah, dia mengatakan, kalau saya ikut abang aja. Namun saat itu Mel tidak mengetahui pasti kenapa Vina ini tiba-tiba gelisah. Beberapa saat kemudian lewatlah 3 pengendara motor. Pengendara ini berteriak kepada si Eki. Saat itu Eki memberitahu kepada Mel bahwa yang berteriak itu adalah teman si Egi. Namun saat itu Mel belum mengenal si Egi itu siapa. Beberapa saat kemudian, kira-kira pukul 21.00 atau antara jam 9 jam 10 malam, Eki, Mel, Vina dan Linda kemudian melanjutkan perjalanan berkeliling kota Cirebon untuk menikmati malam minggu. Setelah puas berkeliling, mereka akhirnya mampir di Taman Sumber Cirebon. Beberapa saat setelah itu, kira-kira jam 11 malam, Vina kemudian mengajak Linda untuk pulang. Mereka pun sepakat untuk pulang. Di tengah perjalanan, Mel mengatakan kepada Eki bahwa nanti mampir warung dulu beli bensin. Setelah Mel dan Linda mampir ke warung beli bensin, Eki dan Vina melanjutkan perjalanan pulang. Artinya disinilah Mel mulai terpisah dengan Eki dan Vina. Saat itu Mel kaget dan bertanya kepada Linda, kok Vina dan Eki nggak nungguin kita? Mel kemudian menyuruh Linda untuk menghubungi Vina dan Eki lewat chat BBM, karena pada waktu itu mereka masih menggunakan BBM. Mel bilang jangan suruh Vina dan Eki pulang dulu sebelum kita sampai, biar pulangnya bareng. Setelah itu kemudian Mel mengantar Linda pulang. Setelah sampai, Mel kaget karena Eki dan Vina ternyata belum sampai di rumah. Karena kaget, Mel kemudian menelpon Eki, namun tidak diangkat. Mel kemudian pergi lagi untuk mencari Eki dan Vina, sementara si Linda sudah masuk ke dalam rumah. Setelah berkeliling mencari Eki dan Vina, Mel kemudian lewat di depan SMP Negeri 11. Di depan SMP inilah Mel melihat Eki dan Vina sudah dipukuli oleh 11 orang dan juga memperkos korban Vina. Di sekitar TKP ini Mel melihat ada sebuah warung yang masih buka. Di warung ini ada seorang pria. Mel kemudian meminta tolong kepada pria itu. Namun pria itu tidak berani ikut campur. Mel saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya sendiri dan bisa-bisa dia juga ikut jadi korban. Saat itu Mel hanya memantau perbuatan keji dari para pelaku itu. Setelah para pelaku puas melakukan itu, mereka kemudian membawa Eki dan Vina ke jembatan layang Talun dan meletakkan keduanya di sini. Mel terus memantau dan mengikuti. Setelah para pelaku pergi meninggalkan TKP, Mel kemudian menghampiri kedua korban ini. Saat itu Mel melihat Eki yang sudah tidak bergerak lagi, sementara Vina saat itu masih bergerak atau masih bernafas. Mel saat itu sempat meminta maaf kepada Vina karena sudah datang terlambat. Mel sempat mencari pertolongan ke warung yang sudah didatangi sebelumnya, namun warung itu sudah tutup. Mel kemudian kembali lagi ke lokasi dan melihat sudah banyak orang di sana, termasuk para pelaku juga ada di TKP itu. Beberapa saat kemudian Vina dan Eki dibawa ke rumah sakit, sementara Mel saat itu mendatangi rumah Vina untuk memberitahu keluarga tentang peristiwa ini. Namun setelah sampai di rumah Vina, Mel melihat ada beberapa pelaku yang sudah lebih dulu sampai di rumah Vina untuk memberitahu keluarga Vina bahwa Vina sedang kecelakaan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari seorang pria yang mengaku teman dari Eki dan Vina yang bernama Mel. Katanya dia adalah saksi kunci yang melihat langsung peristiwa ini. Dan sebelum kejadian, dialah yang keluar bersama Eki, Vina dan juga Linda. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya Mel ini tidak merekam aksi kejadian itu? Padahal dia mengatakan kalau dia terus mengikuti dan memantau aksi keji yang dilakukan oleh para pelaku pada malam itu. Apakah malam itu Mel ini tidak membawa HP? Ataukah ada tapi HP-nya lobet? Iya. Ya namanya Mel. Ya. Kalau itu kan jelas saksi. Kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya.
AF ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Dengan munculnya saksi-saksi seperti AF dan Mel-Mel ini, menurut mantan Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, beliau mengatakan saksi-saksi seperti ini hanyalah saksi palsu, apalagi keterangan AF yang mengatakan kalau dia melihat pelaku pada malam kejadian dari jarak 100 meter. Menurut Bapak Susno, saksi seperti AF ini seharusnya diproses saja dan dimasukkan ke dalam sel. Iya.